Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Rosmali Hartini dengan NIM 444123028. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Bapak Tatang Sutisna SPMSI. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Tenaila selaku asisten praktikum yang telah membersamai, mengarahkan, dan juga membimbing selama praktikum berlangsung. Dalam video kali ini, saya akan menjabarkan cara kerja SPSS untuk menganalisis fungsi produksi Copdo Class. Sebelum lebih jauh, kita akan mengenali terlebih dahulu apa itu Copdo Class. Menurut Sukartawi 2003, fungsi produksi Copdo Class adalah suatu fungsi atau persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel. Variabel Y sebagai dependen dan yang lain atau X itu adalah variabel independen. Fungsi produksi Copdo Class adalah bentuk matematis spesifik yang sering digunakan dalam ekonomi untuk menggambarkan hubungan antara input atau faktor produksi dan output. Seperti yang kita ketahui, fungsi produksi Copdo Class ini bentuknya non-linear. Maka untuk mempermudah analisis produksi Copdo Class harus dilakukan transformasi logaritma natural atau LEN agar bersifat linear. Untuk memperjelas semuanya, di sini ada studi kasus di mana disebutkan bahwa ada seorang peneliti yang sedang melakukan penelitian tentang estimasi fungsi produksi padi sawah di Provinsi Banten. Terdapat 4 variabel independen, yaitu variabel luas lahan sebagai X1, variabel benih sebagai X2, dan variabel pupuk sebagai X3, juga ada variabel tenaga kerja sebagai X4. Adapun variabel dependennya merupakan produksi kedelai atau Y. Dari 30 sampel yang diambil, data yang didapat adalah sebagai berikut. Ini datanya dari samping kanan ya teman-teman. Langsung aja kita olah menggunakan aplikasi SPSS. Oke teman-teman, sekarang aku udah ada di aplikasi SPSS. Kita langsung aja masukin datanya. Kita klik file, open, dan data. Setelah itu, karena data aku adanya di Excel, jadi di file of type itu kita ganti dulu jadi Excel. Nah, setelah itu masukin data yang mau dianalisis, lalu klik open. Lalu klik OK, dan datanya akan muncul di menu data view. Setelah itu, kita ke menu variable view. Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Name-nya kita biarin, karena udah sesuai, type-nya juga kita biarin numerik. Width-nya kita ganti jadi 8. Nah, untuk desimal, ini diganti jadi 2. Nah, untuk label, kita sesuaiin sama data yang kita punya. Oke, setelah itu values-nya kita biarin none, missing juga kita biarin none, kita ganti kolomnya jadi 8. Pada align kita biarin right, measure juga kita biarin scale, terus row-nya juga input. Setelah itu kita akan transform, quick transform, compute variable, terus kita akan masukkan di sini di target variable, len y. Setelah itu kita klik all di menu function group, setelah itu di function and special variable kita cari len. Nah, setelah muncul kita klik panah ke atas, kita masukin y-nya. Nah, kanan. Lalu setelah selesai kita klik OK. Kita biarin. Len-nya udah muncul ya teman-teman di menu variable view. Setelah itu kita lakukan hal sama pada variabel X1, X2, X3, dan X4. Oke teman-teman, di sini len-nya udah muncul, jadi kita akan membuat label untuk variabel len. Untuk len ini, aku bakal bikin dia jadi kapital buat pembeda. Oke, setelah itu kita langsung aja ke Analyze, Regression, Linear. Kita masukin len Y ke menu Dependent. Terus len X1, len X2, len X3, dan len X4 kita masukin ke menu Independent. Nah, setelah itu kita klik OK, sampai muncul output-nya kayak gini. Berdasarkan hasil output variabel enter atau remove, diketahui bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 tidak ada variabel yang dikeluarkan atau tidak ada variabel remove. Selanjutnya, pada model summary, nilai R-nya itu adalah 0,955.
Nilai tersebut menunjukkan korelasi yang sangat kuat antara variabel independen dan variabel dependen. Semakin tinggi nilai R atau mendekati 1, semakin kuat hubungan tersebut. Selanjutnya pada nilai R² itu 0,912, yang mana bisa dikatakan 91,2%, yang artinya 91,2% dari total variasi dalam produksi padi dapat dijelaskan oleh kombinasi tenaga kerja, benih, luas lahan, dan pupuk. Sisanya atau 8,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model. Selanjutnya di adjust R², ini nilainya 0,898 atau 89,8%, yang artinya 89,8% menunjukkan bahwa setelah disesuaikan untuk jumlah prediktor, model ini masih mampu menjelaskan 89,8% dari variasi produksi padi. Selanjutnya pada standard error of the estimate, itu nilainya 0,1503, menunjukkan rata-rata prediksi produksi padi oleh model ini akan menyimpang sekitar 0,1503 dari nilai produksi padi yang sebenarnya. Semakin kecil nilai ini, maka semakin baik model dalam memprediksi. Selanjutnya, kita ke ANOVA, kita fokus pada sum of square terlebih dahulu, yang mana regression sum of square-nya itu 7,046, menunjukkan total variasi variabel dependen atau produksi padi yang berhasil dijelaskan oleh variabel independen, tenaga kerja, benih, luas lahan, dan pupuk. Semakin besar nilai ini, maka semakin baik model dalam menjelaskan variasi. Lalu yang kedua ada residual sum of square. Nilainya itu 0,81, yang mana nilai ini menunjukkan bagian dari total variasi variabel dependen yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Semakin kecil nilai ini, maka semakin baik modelnya. Lalu yang ketiga ada total, yang mana total ini merupakan jumlah dari sum of square regression dan sum of square residual. Jadi hasilnya 7,727. Lalu pada regression DF atau derajat kebebasan, ini nilainya 4. 4 ini merupakan jumlah variabel independen. Tadi ada tenaga kerja, benih, luas lahan, sama pupuk. Terus ini residual DF, nilainya 25. Dihitungnya itu, cara ngitungnya, jumlah observasi dikurangi dengan jumlah variabel independen dikurangi 1. Artinya, jumlah observasinya kan tadi 30, dikurangi jumlah variabel independen, tadi ada 4, dan dikurangi 1, maka hasilnya 25. Lalu untuk total ini adalah jumlah regression DF dan residual DF. Lalu mean of square regression, nilainya itu adalah 1,761, yang mana nilai tersebut dihasilkan dari perhitungan sum of square regression, yang ini 7,046 dibagi dengan sum of square residual, yang ini 0,681, hasilnya 1,761. Lalu selanjutnya, yang mean of square residual dihasilkan dari sum of square residual dibagi dengan DF residual, atau 0,681 dibagi 25, hasilnya 0,027. Lalu selanjutnya di sini ada F statistik, hasilnya itu adalah 64,674, yang artinya signifikan secara statistik dengan taraf signifikansi sebesar 0,000, dan 0,00 ini lebih kecil dari 0,05, yang artinya hipotesis 0 ditolak, 0-nya ditolak. Lalu pada koefisien, dengan F statistik 64,6474, itu artinya signifikan secara statistik dengan taraf signifikansi sebesar 0,000, dan karena p-value-nya 0,000 lebih kecil dari alfa atau taraf signifikansi 0,05, artinya hipotesis 0 ini ditolak. Nah, secara keseluruhan signifikan secara statistik, dengan kata lain, setidaknya dari 4 variabel ini ada 1 variabel independen yang memiliki pengaruh signifikan terhadap produksi padi. Selanjutnya pada koefisien, kita lihat di menu unstandardized coefficient pada beta, ini konstannya 0,875, yang merupakan perkiraan nilai produksi padi ketika variabel independen bernilai 0. Selanjutnya pada luas lahan, ini nilainya 0,857, yang artinya setiap peningkatan 1% pada luas lahan akan meningkatkan produksi padi sebesar 0,857%. Selanjutnya untuk benih, nilainya itu 0,067, artinya setiap peningkatan 1% pada penggunaan benih diprediksi akan meningkatkan produksi padi sebesar 0,067%. Lalu pada pupuk, ini hasilnya minus ya, min 0,011, artinya setiap peningkatan 1% pada penggunaan pupuk diprediksi akan menurunkan produksi padi sebesar 0,011%. Selanjutnya pada tenaga kerja, ini hasilnya 0,025, artinya setiap peningkatan 1% pada tenaga kerja diprediksi akan meningkatkan produksi padi sebesar 0,025. Lalu standar error,
Kita lihat ini semakin kecil standar errornya, maka semakin presisi estimasi koefisien tersebut. Lalu pada standardized koefisien beta, ini nilai luas lahannya itu 0,887, menunjukkan bahwa secara relatif luas lahan ini memiliki pengaruh paling dominan terhadap produksi padi dibandingkan dengan variabel lain. Karena di sini input lainnya itu ada benih 0,067, lebih kecil kan. Terus juga pupuk, ini kecil banget, malah minus 0,009. Tenaga kerja juga hasilnya kecil, 0,015. Lalu untuk uji T, variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Lalu pada signifikansi, mana nilai ini tuh penting untuk menilai signifikansi individual setiap variabel. Jadi di sini ada nilai konstannya itu 0,548, yang mana nilai tersebut lebih besar dari alfa. Ini berarti konstanta tidak signifikan secara statistik. Lalu luas lahan itu nilainya 0,001, artinya lebih kecil dari alfa. Ini berarti luas lahan memiliki pengaruh yang sangat signifikan secara statistik dan positif terhadap produksi padi. Lalu untuk benih, ini nilainya 0,803, artinya kan lebih besar dari alfa. Ini artinya penggunaan benih ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap produksi padi. Lalu untuk pupuk, itu nilainya 0,969, yang artinya lebih besar dari alfa, artinya penggunaan pupuk tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap produksi padi. Lalu yang terakhir di tenaga kerja. Tenaga kerja ini nilainya 0,908, yang artinya lebih besar dari alfa, artinya tenaga kerja ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap produksi padi. Oke teman-teman, setelah melakukan analisis dan interpretasi, maka dihasilkan kesimpulan yang mana analisis fungsi produksi COP12 untuk produksi padi, modelnya itu menunjukkan kekuatan yang sangat tinggi, di mana 91,2% dari variasi produksi padi dapat dijelaskan oleh kombinasi tenaga kerja, benih, luas lahan, dan pupuk, yang mana UJF-nya itu adalah 64,674 dengan signifikansi 0,000, menegaskan bahwa model fungsi produksi ini secara keseluruhan sangat signifikan secara statistik. Namun, ketika menguji pengaruh masing-masing input, hanya luas lahan saja yang menunjukkan pengaruh positif dan sangat signifikan secara statistik. Variabel lain seperti benih, pupuk, dan tenaga kerja tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap produksi padi dalam model ini. Demikian presentasi dan juga pemaparan cara kerja SPSS untuk fungsi produksi COP12. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.